Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Dwi Jayanti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori pertumbuhan. Yang pertama ada teori tempat sentral atau Central Place Theory yang dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Nah, teori ini merupakan tempat titik simpul atau lokasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat sampai ke wilayah tertentu yang berbentuk heksagonal atau segi enam. Nah, syaratnya itu yang pertama ada topografi dan kesuburan tanahnya beragam. Lalu yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekonominya harus relatif sama. Nah, di tempat sentral ini dibagi lagi tingkatannya menjadi 3. Yang pertama ada wilayah berhierarki 3 atau K sama dengan 3, yaitu wilayah sebagai pelayanan pusat pelayanan pasar secara optimum. Yang kedua ada wilayah berhierarki 4 atau K sama dengan 4. Wilayah ini sebagai pusat transportasi lalu lintas yang maksimum. Terus yang ketiga ada wilayah berhierarki 7 atau K sama dengan 7, yaitu wilayah sebagai pusat pemerintahan yang optimum. Nah, teori yang kedua ada yang namanya teori growth pole atau teori kutub pertumbuhan. Secara geografis, teori growth pole ini merupakan lokasi yang mempunyai fasilitas yang memadai atau yang memudahkan, sehingga banyak orang tertarik untuk masuk ke kota tersebut untuk bekerja dan berusaha di situ. Nah, kalau berdasarkan fungsionalnya, teori growth pole ini lokasi konsentrasi yang cocok untuk bisnis atau industri yang mengakibatkan ekonomi itu masuk ke dalam tempat tersebut atau kota tersebut. Nah, contoh dari growth pole ini saya ngambil contoh Kota Malang, karena Kota Malang itu kan disebut kota pelajar. Jadi banyak banget orang yang pada ke situ juga, dan fasilitas kesehatannya juga sangat memadai. Jadi banyak sekali orang yang pada bekerja di situ dan pada datang ke kota tersebut. Teori tersebut dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955. Yang ketiga itu teori polarisasi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal pada tahun 1975, bahwa apabila sebuah wilayah atau sebuah negara mengalami pertumbuhan dan berkembang, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan manusia, modal, infrastruktur, dan lainnya masuk ke dalam pusat pertumbuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.